Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam lindungan kesehatan oleh Allah. Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar IPS tema 1 subtema 3, yaitu tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia disebut juga dengan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasi potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, sehingga ada dampak letak dan kondisi geografis Indonesia. Berikut ini dampak letak dan kondisi geografis Indonesia. Yang pertama, komunikasi dan interaksi jadi lebih mudah, baik warga negara Indonesia ataupun negara asing, yang didukung dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, terjadi pembauran atau percampuran nilai budaya antar pulau atau antar negara. Karena kita sering bergaul dan adanya pernikahan, sehingga ada pembaharuan nilai budaya. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti percinan atau kampung Arab. Yang keempat, terjadi perubahan perilaku karena terpengaruh pola dan perilaku dari daerah atau negara lain. Dan yang kelima, terjadi perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak positif dan dampak negatif dari letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Berikut ini ada dampak positifnya. Indonesia memiliki kenampakan alam yang beragam. Untuk itu Indonesia memiliki banyak objek wisata. Karena Indonesia negara maritim, Indonesia kaya akan hasil lautnya. Dan juga Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak dari daratan sampai perairan. Indonesia juga merupakan jalur perdagangan dunia karena terletak di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Maka jadi jalur perdagangan dunia. Nah, sekarang dampak negatifnya. Indonesia juga negara kepulauan yang diapit 2 benua, yaitu Asia dan Australia, yang merupakan perdagangan yang ramai. Maka dampak negatif bagi bangsa Indonesia adalah yang pertama, rawan masuk barang ilegal atau tidak resmi. Yang kedua, transportasi antar pulau sulit karena hanya bisa melewati udara dan laut. Yang ketiga, rawan terjadi bencana karena kenampakan Indonesia. Yang keempat, rawan pencurian hasil laut. Indonesia merupakan negara kepulauan dan maritim, sehingga mempunyai keberagaman, yaitu suku bangsa, bahasa, seni, dan budaya. Nah, kali ini pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Anak-anak, perlu kamu tahu, keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Beberapa contoh suku bangsa yang terdapat di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Melayu, Anak Dalam, Kubu, Baduy, Sunda, Jawa, Madura, Tengger, Sasak, Asmat, Dayak, Dani, Kaili, Minahasa, Mandar, dan Bugis. Indonesia juga memiliki bahasa daerah yang beragam.
Banyak kosakata dari bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki pakaian adat yang dipakai pada acara-acara tertentu, contohnya pernikahan, penyambutan tamu, dan acara kematian. Suku bangsa di Indonesia juga memiliki rumah adat yang merupakan rumah asli penduduk, memiliki senjata tradisional, dan memiliki beraneka macam alat musik tradisional yang berfungsi sebagai pengiring upacara adat. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Berikut beberapa bandar udara yang terkenal di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Dan juga ada beberapa pelabuhan yang terkenal di Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut. Cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar. Diakhiri sama Ustazah Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.